Dia pegang kekuasaan karena situasi, bukan karena layak. Dan gak lewat proses pematangan secara alami. Pemimpin karbitan, pemimpin yang gak punya jiwa pemimpin. Pemimpin yang terlena kekuasaan. Ini mohon maaf, pembatasan makro ini sampai tanggal berapa? 20 Idul Adha loh. Ya, nanti ada Idul Adha nggak? Ini rupanya jebakan-jebakan luar biasa kok sampai tanggal 20. Nanti tanggal 20 itu ada Idul Adha dan ada potong kurban, ada kerumunan. Nah, rupanya ada untuk dihalang-halangi supaya tidak Idul Adha ini. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita lihat ke saudara kita sekarang. Dan kondisi sekarang gini kuncinya perbanyak fa'aksir min qaulillah haul. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Bahwa figur tetua adat di Baduy itu sangat-sangat perlu kita contoh. Jadi warga Baduy itu adalah warga yang sangat terikat antara hubungan kekeluarganya, hubungan antar manusianya, dan hubungan antar adat dengan tetua adat. Saat itu ketika tetua adat ada statement A, itu semua warganya patuh. Nah, jadi mobilitas warga bisa dikontrol. Ya. Kedua, kalau kita lihat, warga di sini itu benar-benar menjauhi apa yang namanya perdebatan. Alih-alih perdebatan, ya udahlah, yang penting jaga kesehatan dan mematuhi protokol yang sebisa mungkin. Dan yang ketiga, mereka itu meminum minuman kayak jahe anget tiap hari, itu kan udah dari lama. Dan mereka juga menjauhi gaya hidup yang misalkan sedentary life, atau yang bisa kita sebut sedentary life itu contoh. Ya. Ternyata justru orang yang patuh dan orang yang kompak antara warga dan ketua adat bisa membebaskan diri dari pandemi. Dan ini tidak hanya terjadi di Baduy, terjadi juga di New Zealand. Dan bisa dijelaskan oleh Pak Dubes. Nah, gitu kalau Teruntuk Bapak Presiden dan para pejabat yang terhormat, coba posisikan diri Anda seperti rakyat yang cari nafkah di hari itu untuk makan di hari itu. Yang kalau nggak bergerak nggak ada uang untuk sekedar beli beras. Tolong jangan samakan mereka seperti Anda, Pak. Yang ketika PPKM masih dijamin hidupnya oleh negara. Sama juga dengan togel sama COVID. Oh iya. Ya kan, yang COVID banyak yang kena, ya banyak yang dapat, dikit yang percaya. Tapi kalau togel kan kebalik, dikit yang dapat tapi banyak yang percaya. Hukum akhirnya sibuk meladeni ketersinggungan. Urusan remeh pun bisa berakhir pemenjaraan. Inilah produk hukum pasca reformasi paling jahil, pasal karet yang membuat penegakan hukum menjadi degil. Yang diuntungkan pasti para elit dan yang berharta, yang punya kuasa menikmati dan memakainya. Celakalah mereka-mereka yang tidak punya daya. Jika diam diinjak, saat bersuara masuk penjara. Mendikte habis-habisan umat Islam seluruh dunia di atas COVID-19. Anda disuruh sholat berjarak, Anda dilarang sholat Idul Fitri, Anda dilarang sholat tarawih. Tahun lalu saya jawab, kok gitu apa dong artinya? Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mati lillahi rabbil alamin. Lo bilang hidup lo mati lo untuk Allah, tapi sekedar tidak ada yang saya takuti untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara. Tidak ada yang saya takuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kopat teh anjing. Kok jadi minta uang rokok sih, Pak? Kok jadi minta uang rokok? Kan saya warga sini. RT 4 kamu ngerti nggak? Loh, tapi kan rumah saya di sini, Pak. Kok minta uang rokok? Ini saya rekam loh ya. Saya urusan
urusannya sama Pak RT. Saya urusannya sama Pak RT. Ngasih pupuk rokok gitu aja udah beres. Ya kenapa harus pakai uang rokok, Pak? Pakai pupuk rokok. Sini. Gue jangan buka pintu, ngerti nggak? Kalau nggak ada siapa mau buka? Ya nggak tahu kan kita juga bayar keamanan, Pak. Bukan keamanan saya. Loh ini kan lagi musibah, Pak. Jangan ngambil kesempatan ngerti. dong. Aku pupuk rokok ngasih sini berapa? 20 sini. Kok pakai uang rokok sih? Kami ingin menyampaikan mengenai obat ivermectin, yaitu obat anti parasit yang alhamdulillah hari ini sudah mulai edarnya dari BPOM, karena dari studi yang ada ivermectin ini dianggap bisa membantu daripada terapi pencegahan, dan ini luar biasa, harganya sangat murah. Pemirsa, negara Singapura akhirnya mengambil langkah berdamai dengan pandemi COVID-19. Negeri Singapura itu kini sedang mempersiapkan peta jalan kehidupan yang berdampingan dengan COVID-19. Singapura akan menganggap COVID-19 layaknya penyakit endemik seperti flu biasa. Info ini disampaikan 3 pejabat yang memimpin gugus tugas penanganan COVID-19 di Singapura, yakni Menteri Perdagangan dan Industri, Menteri Keuangan, dan Menteri Kesehatan. Singapura tidak lagi memberlakukan peraturan ketat untuk menghentikan penularan COVID-19. Wisatawan juga tidak lagi diwajibkan karantina. Selain itu, Singapura juga berencana menghentikan pengumuman kasus harian COVID-19. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana upaya Singapura untuk hidup damai dengan COVID-19 sudah bergabung. Pemerintah Spanyol telah menghapus kebijakan untuk menggunakan masker wajah di luar ruangan mulai hari Sabtu waktu setempat. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengumumkan pencabutan pembatasan pada 1 pekan lalu. Keputusan ini disambut positif oleh warga dan wisatawan. Vaksin tidak melulu soal kesehatan. Ada uang, ada vaksin. Ada bisnis besar di balik sebaran vaksin di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Kita ingin tahu siapa sebenarnya pemain utama, perusahaan-perusahaan mana yang pasti mendulang keuntungan, revenue besar di balik vaksin tersebut. Dan intinya adalah pasar Eropa, pasar Amerika Serikat, intinya negara maju adalah pemain utama untuk vaksin di seluruh dunia. Kemana menjualnya? Ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun memang beberapa waktu mendatang proyeksi dari WHO untuk pasar-pasar seperti India dan Tiongkok akan mencoba bermain juga sebagai produsen dari vaksin di seluruh dunia, menjadi bagian dari Asia atau benua Asia yang akan bermain di sana. Bahwa memang segi ekonomi tidak pernah bisa lepas dari setiap sisi kehidupan manusia, politik hingga kesehatan pasti. Kopat kopit teh anjing. Punten, itu penutupan jalan bisa nutupin cicilan ke bank enggak? Bisa nutupin kebutuhan hidup enggak? Perasaan mah ngado nutup rezeki. Lila-lila mah gara-gara stres, imun tubuh menurun, bisa nutup usia juga teh. Kita mau di semua RW, RT, desa, kampung, PPKM mikronya berjalan. Oleh sebab itu, saya minta betul Gubernur, Bupati, Wali Kota di seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dibantu oleh Pangdam, Kapolda, di tingkat lebih bawah, Danrem, Dandim, Kapolres, menggerakkan Babinsa, Babin Kamtipas untuk mendampingi Pemda, mendampingi kelurahan, mendampingi RW dalam rangka pelaksanaan PPKM Mikro.
Paling gede tak apa di pemerintah, nutup kok. Yang modal berapa gede tak apa, nutup kok. Ya ya. Apa nutup maghrib tak apa, kok yang anak lema apa? Nggak suruh nutup. Namun aku lagi. Bucok ya. Paling tutup. Bucok kasih. Ya ya. Anda tidak percaya COVID-19? Merasa negeri ini baik-baik saja? Ada tantangan nih dari Bupati Banyumas. Orang atau sebagian masyarakat yang masih tidak percaya adanya COVID itu nyata. Kekesalan Pak Bupati disampaikan lewat akun media sosialnya. Banyak warga jadi tak patuh protokol kesehatan gara-gara provokasi orang yang tak percaya virus corona itu nyata. Kalau konsekuen, saya akan tunjukkan untuk melihat secara langsung. Nah, buat yang tak percaya, yuk ikut serta. Pak Bupati dengan senang hati menemani untuk masuk langsung ke ruang ICU maupun isolasi pasien COVID-19. Silakan hubungi Pak Bupati jika tertarik. ICU atau isolasi, ayo bersama-sama saya temani secara pribadi. Melarang orang ke masjid, tapi di mal, di pasar dibiarkan. Di mana letak hati kecilmu? Tak malukah engkau nanti kalau berjumpa dengan Allah? Di masjid orang hanya 5-10 menit. Masbuk, lambat sampai masjid, sudah qomat. Hanya 5 menit dia di masjid. 5 jam orang duduk beramai-ramai, ketawa, cekakak cekiki. Tertular penyakit. Masjid yang kau salahkan. Tak malukah engkau nanti menyebut nama Allah, menyebut Rasulullah? Padahal tempat ini yang dipanggil Allah, dipanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat Jakarta, bahwa Jakarta sedang dalam keadaan genting, situasi darurat. Semua diminta untuk berada di rumah, tidak bepergian, kecuali ada kebutuhan mendesak dan kebutuhan yang mendasar. Tanpa itu harap berada di rumah. Mana yang bertanggung jawab siapa? Meninggal ini. Siapa yang bertanggung jawab? Ini keluarga Doli Iskandar, Pak. Tolong dibantu, Pak. Buka aja. Buka dong. Pak, tolong ya. Dorong, ini ada kaca dibuka. Ini skenario, Pak. Bayangkan, ini sudah mulai disetting, diskenariokan. Tiongkok nanti akan mendapat bagian Kalimantan. FPDA, Australia, semua tadi itu, Inggris, Malaysia, Pulau Sumatera, dan NTT. Pulau, apa ini, Pak? Sulawesi. Itu nanti ISIS, Pak. Kemudian ini yang paling kaya raya ini. Ini punyanya Amerika, Pak. Ini bayangkan, Pak. Kita sudah dibagi-bagi seperti itu. Makanya Panglima TNI, Pak, paling getol sekali. Beliau menyampaikan masalah wawasan kebangsaan. Kalau negara kita, masyarakat kita tidak kuat, Pak. Seperti sekarang ini, mudah dihasut.
Organisasi Kepolisian Internasional Interpol mengeluarkan peringatan oranye untuk mewaspadai tindakan kriminal yang berkaitan dengan vaksin COVID-19. Sekjen Interpol, Jurgen Stock, mengatakan para pelaku kriminal memasarkan vaksin palsu yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Penjahat akan menargetkan distribusi vaksin COVID-19, baik secara online maupun offline. Penjahat akan mengeksploitasi setiap mata rantai yang lemah dalam rantai pasokan vaksin yang sah, kata Jurgen Stock di laman resmi Interpol. Peredaran vaksin palsu salah satunya terjadi di Cina. Februari lalu, polisi menggerebek tempat pembuatan vaksin palsu. Polisi menangkap sekitar 80 tersangka dan menyita lebih dari 3.000 vaksin palsu. Para pelaku membuat vaksin palsu dengan mencampur air mineral dan garam. Bagaimana di Indonesia? Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Naskan kamu, turun-turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Itu aturan kalian pemerintah manusia. Dan kalian mencari aturan Allah. Aku jualan ibadah, Pak. Aku jualan alat ibadah, Bapak. Hari ini, hari Sabtu, tanggal 9 Mei. Tanggal 9 Mei. Lihat suasananya penuh banget. Ini di mana coba? Ini IKEA. Semua buka. Macet. Gila-gilaan. Parkir susahnya setengah mati. Sementara pedagang kecil, warung, semua suruh tutup sama pemerintah, nggak punya duit, miskin. Dasar pemerintah ngawur semuanya. Yang kayak gini nggak ditutup. Oh, ini sudah. Kalau Bapak tidak bersedia, Bapak silakan zuhur di rumah. Kalau Bapak bersedia untuk diambil darahnya, dilakukan pemeriksaan tes. Ada surat pernyataannya. Ya, ada surat pernyataannya. Jadi setelah masuk ini Bapak langsung belok kiri tuh. Itu pendaftaran. Setelah diambil darahnya baru Bapak ambil wudhu. Ya. Bagi yang mau diambil darahnya nggak apa-apa, silakan.